Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga tetap mendapatkan kesehatan, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang tergelincir di dalam kesalahpahaman ini, yakni beberapa saudara kita dari kelompok Salafi atau dari kelompok Wahabi. Apa kesalahpahaman mereka? Kesalahpahaman mereka bahwa mereka telah su'ul adab, tidak punya adab kepada ayahanda, tidak punya adab kepada ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kafirkan ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana sebenarnya para ulama menyikapi hal ini? Ini perlu kita ketahui agar kita tidak ikut-ikutan mengkafirkan ayahanda dan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah sepakat bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di satu masa atau di satu zaman yang disebut dengan zaman fatrah, atau zaman kosongnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman di mana pada masa itu tidak ada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang hidup di zaman fatrah ini telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka Allah bebaskan dari azab. Kalau Allah bebaskan mereka dari azab, berarti orang-orang yang hidup di zaman fatrah ini Allah masukkan ke dalam kelompok min ahlil jannah, pada kelompok orang-orang yang penduduk surga atau ahli surga. Dalilnya apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah diazab, tidaklah seseorang itu mendapatkan azab, atau tidaklah satu kaum itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta nab'atha rasula, sampai mereka itu diutus kepada mereka seorang rasul. Jadi sampai ada seorang rasul kepada satu kaum itu, nah baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya azab jika dia ingkar terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jika satu masa atau satu zaman tidak ada rasul pada masa itu, maka tidaklah diazab orang-orang yang hidup di masa itu. Nah, ini jelas, ini dalil yang sangat jelas, dalil pertama yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk ahli neraka atau bukan termasuk orang yang kafir. Nah, ini kemudian diperkuat lagi oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa taqallubuka fis sajidin, dan berbalik-balik atau senantiasa berpindah-pindah siapa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelompok orang yang ahli sujud. Jadi berpindah-pindah Rasulullah itu dari ahli sujud, dari ahli sujud yang satu ke ahli sujud yang lain. Maka termasuklah ayahanda dan ibunda Nabi SAW ini termasuk daripada kelompok as-sajidin, daripada kelompok orang yang ahli sujud.
Ini juga kemudian dipertegas di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam azal antaqilu minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat, bahwa senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah daripada sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Hadis ini menunjukkan bahwa ayah dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan daripada orang kafir atau bukan daripada kelompok min ahlin nar, kelompok yang digolongkan daripada penduduk neraka. Maka sangat su'ul adab atau sangat kurang adab, bahkan tidak beradab menurut Malim Mudo orang yang mengatakan ayahanda dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada kelompok orang-orang kafir, termasuk daripada kelompok orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Bahkan tidak layak kiranya kita masuk ke dalam surganya Allah. Tak layak saya masuk dalam surganya Allah. Tak layak siapapun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ayahanda, sebelum ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis-hadis yang biasa dipakai oleh orang-orang Salafi, yang biasa dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk mengkafirkan ayah atau ibunda Nabi SAW, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis ahad, hadis yang tidak bisa dipakai berhujjah untuk menggolongkan ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kelompok orang-orang kafir. Maka kita, khususnya warga Nahdiyin, khususnya warga Nahdlatul Ulama dan segala banom-banomnya, jangan sampai kita terlibat di dalam kelompok orang yang mengkafirkan ayahanda dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kelompok yang mengkafirkan ayahanda dan ibunda Nabi SAW, mengkafirkan kedua orang tua Nabi SAW, sungguh kelompok ini adalah kelompok yang sangat tidak beradab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali hadis-hadis yang mutawatir, bahkan sudah saya jelaskan, sudah Malim Mudo bacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ayah dan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk daripada min ahlil jannah, daripada penduduk surga. Hanya inilah kiranya kajian kita untuk sekedar menjawab kesalahpahaman dari saudara kita, kelompok yang sering menamakan diri mereka kelompok Salafi, yang kita sebut dengan kelompok Wahabi atau kelompok Khawarij, kelompok yang sangat gemar atau sangat mudah lisannya mengkafirkan saudaranya sendiri, na'udzubillah, sampai ayah dan ibu Nabi pun mereka kafirkan. Sekian, atas segala kesalahan kata Malim Mudo mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Malim Mudo mohon diampunkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.